Oke, selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi dalam acara kita ngerasa nih ngobrol asik santai tapi ilmiah, dan kali ini kita sampai pada seri yang keempat, yaitu kita akan bahas tentang masalah tujuan dan hipotesis. Oke, kita mulai saja sekarang. Membahas mengenai masalah penelitian, kita harus tahu lebih dahulu bahwa masalah itu adalah gap, ya, gap atau kesenjangan yang terjadi antara apa yang diharapkan dengan kenyataannya. Jadi masalah adalah gap, ya, kesenjangan. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa tidak semua masalah itu bisa diangkat menjadi masalah penelitian, ya. Masalah yang bisa diangkat dari masalah penelitian itu harus memenuhi 5 kriteria. Apa itu? Yaitu visibility, interesting, novelty, ethical, dan relevant, atau sering disingkat sebagai FINER, ya. Jadi ini ya, di masalah harus memenuhi unsur FINER, yaitu visibility, interesting, novelty, ethical, dan relevant. Oke, ya. Nah, lalu bagaimana contoh rumusan masalah? Ya, misalnya kita akan meneliti hubungan antara konsumsi tablet besi dengan peningkatan kadar HB pada ibu hamil. Untuk teman-teman pemula tidak usah bingung, judul itu tinggal ditambahi kata tanya di depannya dan ditambah dengan tanda tanya di belakang, maka sudah jadi rumusan masalah. Jadi secara singkat, teman-teman pemula atau pemula sekali membuat rumusan masalah itu yang berbentuk question research atau pertanyaan penelitian, bisa dengan rumus kata tanya ditambah judul ditambah tanda tanya. Oke, ya. Contoh yang pertama di situ ada, apakah ada hubungan antara konsumsi tablet besi dengan peningkatan kadar HB pada ibu hamil, ya. Oke. Yang kedua, apakah ada peningkatan tingkat kesembuhan pasien COVID-19 setelah mendapatkan terapi plasma konvalesen? Nah, ini adalah contoh-contoh rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan, ya. Jadi untuk teman-teman pemula, membuat masalah seperti ini sudah cukup sementara, ya. Anda kalau sudah expert, silahkan diubah menjadi bentuk pernyataan. Oke, kita teruskan kriteria FINER tadi itu, ya. Yang pertama adalah visibility, itu artinya adalah ketersediaan, ya, baik subjek, dana, waktu, alat, keahlian, dan semuanya, termasuk berbagai instrumen-instrumen yang digunakan untuk pengujian. Jadi masalah kita itu kira-kira visible dari dikerjakan, ya. Jadi visible itu apakah tersedia instrumen untuk pengujiannya, apakah tersedia instrumen untuk pengambilan datanya, apakah ada subjeknya, populasinya, sampelnya, apakah dana kita cukup, ya. Mungkin masalah kita bagus tapi dana kita kurang, ya tidak visible berarti. Yang kedua, interesting, menarik diteliti. Contoh yang paling gampang, saat ini sedang ada pandemi COVID, maka kalau topik kita, masalah kita mengangkat tentang COVID-19 itu interest sekali. Nah, itu ya. Yang berikutnya novelty. Novelty atau kebaruan, ya. Kebaruan itu artinya apa yang akan kita teliti, masalah itu akan menghasilkan hal baru. Ya, itu namanya novelty. Lalu yang ketiga, ethical, ya, tidak melanggar etik. Contoh misalnya, saat ini belum ada obat anti COVID, ya, obat anti COVID-19, tetapi kita hanya menduga-duga dengan obat-obat yang belum pasti itu dipakai untuk uji coba mengobati pasien yang memang parah kondisinya, ya, tanpa ada obat standar, maka itu artinya kita tidak bisa melakukannya, ya, jadi melanggar etik. Yang berikutnya, yang terakhir adalah relevan, ya, relevan. Artinya apa yang kita kerjakan saat ini itu bisa jadi merupakan lanjutan dari seri penelitian sebelumnya, dan nanti pada akhirnya bisa dilanjutkan ke dalam kajian-kajian yang lebih detail di masa mendatang. Itulah 5 hal FINER yang harus dipenuhi
dalam pemilihan masalah penelitian. Visibility, interesting, novelty, ethical, dan relevan. Baik, sahabat ngerasani, kita lanjut lagi ke tema berikutnya. Setelah masalah selesai, kita masuk ke tujuan. Oke, apa tujuan? Tujuan tentu sesuatu yang akan dicapai ya dalam penelitian kita. Prinsip utama tujuan itu adalah satu, harus mengacu pada masalah. Jadi jangan lupakan masalah tadi ya. Lalu itu dalam kalimat yang disingkat, jelas, dan tidak multitafsir ya. Juga harus spesifik, dapat diamati dan terukur. Oke teman-teman, jadi inilah syarat-syarat tujuan penelitian. Dari masalah yang tadi saya sampaikan di awal, maka masalah yang pertama itu bisa dibuat dengan cara yang mudah. Rumus masalah adalah tambahkan kata untuk mengetahui ya di awalnya, lalu ditambah dengan judul ya dan titik. Nah, selesai ya. Mohon maaf, dalam saat ini tanda tanya masih muncul, itu harusnya dihilangkan di situ ya. Jadi rumus dari tujuan penelitian adalah untuk mengetahui plus judul plus titik. Nah ini, ingat tadi rumus masalah adalah kata tanya plus judul plus tanda tanya. Nah, sekarang yang tujuan untuk mengetahui plus judul plus titik. Oke ya. Baik, judul sudah minggu lalu, kemudian masalah tadi sudah, sekarang tujuan juga sudah. Lalu yang berikutnya adalah hipotesis. Oke, apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah pernyataan yang belum diakui kebenarannya. Jadi merupakan jawaban sementara atas masalah yang ada. Kalau demikian pasti perlu pembuktian untuk kebenarannya. Jadi perlu kita buktikan apakah dugaan itu benar atau tidak. Oke, teman-teman juga harus tahu klasifikasi dari hipotesis. Ya. Kalau kita lihat berdasarkan ada tidaknya interaksi, maka hipotesis itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis nol, sering disingkat sebagai H0, dan hipotesis alternatif disingkat sebagai H. Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan arahnya juga dibagi dua, ada hipotesis satu arah dan ada hipotesis dua arah, jadi one tail dan two tail. Baik, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Apa itu hipotesis nol? Ini mudah sekali kita memahaminya. Nol itu kan tidak ada ya, tidak ada suatu ya. Jadi ini hipotesis yang isinya mengandung pernyataan yang menyangkal. Jadi diawali dengan kata tidak ada. Contoh ya, yang pertama dari masalah yang tadi ditambah dari judul ditambah dengan apa? Kata tidak ada. Jadi rumusnya dalam buat hipotesis adalah tidak ada plus judul plus titik. Nah, gampang toh? Nah, jadi kalimatnya menjadi tidak ada hubungan antara konsumsi tablet besi dengan kadar Hb ibu hamil. Yang kedua, tidak ada perbedaan tingkat kesembuhan pasien COVID-19 yang mendapatkan pengobatan plasma konvalesen dan yang tidak dapat. Oke, inilah contoh-contoh hipotesis. Jadi kenapa masalah, tujuan, hipotesis ini saya bahas dalam satu rangkaian waktu karena rumusnya sama. Setelah kita punya judul, masalah itu rumusnya adalah kata tanya plus judul plus tanda tanya. Tujuan rumusnya adalah apa? Untuk mengetahui plus judul plus titik. Sedangkan hipotesis ini rumusnya adalah kalau kita pakai H0 rumusnya tidak ada plus judul plus titik. Nah, gampang bukan? Nah, gampang sekali. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan HA? Tadi kan pakai H0 kita. Oke, kita pakai HA sekarang alternatif.
HA atau hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang isinya mengandung pernyataan yang tidak menyangkal. Tidak menyangkal artinya mengiyakan, ya, mengiyakan. Nah, ini ciri-cirinya adalah dimulai dengan kata ada. Nah, kalau kita pakai HA, maka rumusnya adalah ada plus judul plus titik. Maka kalimatnya menjadi ada hubungan antara konsumsi tablet besi dengan kadar Hb mil. Nah, masalah yang kedua, dibuat HA menjadi ada perbedaan tingkat kesembuhan pasien COVID-19 yang mendapatkan pengobatan plasma konvalesen dan yang tidak. Oke, mudah sekali kan, sahabat? Oke, baik, inilah bahasan kita. Jadi masalah, tujuan, dan hipotesis sudah kita bahas dengan detail. Untuk yang satu arah dan dua arah bisa dipelajari lagi di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di seri yang kelima, tetap di acara Ngerasani, ngobrol asik, santai tapi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.